Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Sebelum gelar perkara kasus ini, penyidik diketahui telah melakukan pemeriksaan pada Panji Gumilang. Adapun karena aksinya menistakan agama ini, Panji Gumilang terancam kurungan 10 tahun penjara. Hal itu diungkapkan oleh Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Juhandani dalam konferensi pers pada Selasa 1 Agustus. Menurut Juhandani, usai menetapkan menjadi tersangka, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang. Diketahui sebelumnya penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli dalam kasus ini. Berbagai alat bukti pendukung mulai dari hasil uji lapor hingga fatwa MUI telah dikantongi. Atas penetapan tersangka ini, penyidik langsung memberikan surat penangkapan kepada Panji Gumilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajma'in. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sampai hari ini masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan segala nikmat yang telah kita rasakan, ya, yang kita nikmati sampai saat ini. Semoga apa yang telah Allah sediakan dan berikan kepada kita mampu membuat diri kita semakin pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu pada akhirnya pihak yang berwajib telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka atas kasus penistaan agama, dan juga sebetulnya ada beberapa kasus lainnya yang menjerat Panji Gumilang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dan hal-hal yang mungkin tentu saja ini menjadi permasalahan dan polemik yang besar di tengah-tengah kehidupan masyarakat, gitu ya. Tidak saja kehidupan beragama yang menjadi resah oleh ulah yang dibuat oleh Panji Gumilang, tapi juga tatanan kehidupan pemerintahan, juga menjadi gonjang-ganjing lah bahasanya, begitu ya. Luar biasa seorang Panji Gumilang, seorang diri dia mampu menghebohkan satu negara Indonesia ini, saudara, dengan sensasi-sensasi yang dia perbuat, begitu ya. Beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, pada akhirnya Mabes Polri juga telah menetapkan, Bareskrim telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka atas apa yang telah dilakukan oleh dia. Kalau kita dengarkan informasi tadi, lebih kurang ada 10 tahun tuntutan atau ancaman, begitu ya, ancaman tahanan kepada Panji Gumilang. Dan ini berarti cukup serius pasal-pasal yang dikenakan kepadanya, sehingga tuntutan yang harus dihadapi itu cukup berat kepada Panji Gumilang. Sementara satu sisi melihat usianya ya cukup uzur, dipandang begitu tuh cukup uzur, maka sebetulnya kasihan di hari senjanya dia harus menikmati ataupun menghabiskan sisa hari tuanya di dalam jeruji atau di balik jeruji besi, begitu ya.
Tidak diinginkan pada dasarnya kejadian ini atau peristiwa seperti ini. Miris, satu sisi secara manusiawi sangat miris sekali dan sangat menyedihkan dan menimbulkan rasa iba sebetulnya. Namun sisi lain menimbulkan amarah, kemurkaan ataupun apa namanya ya, kebencian di kalangan umat Islam sendiri, begitulah. Di mana secara frontal dan terang-terangan dia menyatakan hal-hal yang itu berlawanan secara baik itu secara syariat maupun dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekalipun itu menjadi problem dan menjadi permasalahan yang cukup yang cukup meresahkan. Nah, semoga saja dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian dengan menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dan dia akan ditahan pada beberapa hari ke depan untuk ini demi proses penyidikan lebih lanjut begitu ya, yang mungkin pada akhirnya nanti akan ada persidangan tentunya. Namun sekali lagi ini adalah merupakan pelajaran bagi seluruh umat Islam dan juga tidak umat Islam saja, bagi siapapun itu ya, warga negara dari Indonesia ini menjadi satu pelajaran kita mengambil intibar dari apa yang sudah terjadi oleh yang dialami oleh Panji Gumilang begitu ya. Bahwasanya memang kehidupan kita beragama memang butuh mempertimbangkan tentang banyak hal dalam kehidupan beragama itu sendiri. Jadi bukan individu, tidak ego. Panji Gumilang selama ini karena ingin mempertahankan keegoannya, ya, menunjukkan frontalnya dia, menunjukkan seolah-olah dia berkuasa, seolah-olah dia mampu melakukan apapun, sehingga dia menentang arus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga menentang arus dalam kehidupan beragama. Banyak ajaran-ajaran yang dia sampaikan dan juga yang dia laksanakan mengatasnamakan pondok pesantren Al-Zaitunnya, ya, yang menjadi kedok daripada ajaran-ajaran NII yang dia kembangkan, sehingga ini menjadi permasalahan dan problem yang begitu meruncing dan begitu meluas di tengah-tengah masyarakat dan umat Islam. Semoga hal ini sekali lagi menjadi iktibar bagi kita semua. Dan ya tetap saja, satu sisi kita doakan semoga Panji Gumilang tetap dalam kondisi sehat walafiat, dan ya sisi lain ya dia memang harus menanggung resiko dan konsekuensi atas apa yang sudah dia perbuat. Ya, semoga saja ini yang terakhir dan tidak ada lagi pengikut-pengikut yang menyesatkan. Ya, karena memang saya yakin tidak akan berhenti pada Panji Gumilang saja. Karena pengikutnya sudah cukup banyak. Dan ini merupakan PR pemerintah, PR negara ini untuk bisa meluruskan kembali paham Panji Gumilang kepada para pengikutnya. Demikian saudara, semoga ini menjadi hal yang bermanfaat. Sekali lagi ini pelajaran bagi kita semua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.